Ya, sekarang di dekat kita adalah sebuah Mercedes EQS. Ini sedan listrik pertama, full listrik murni dari Mercedes-Benz. Dan mobil ini punya beberapa teknologi yang benar-benar berasa cyberpunk. Simak video ini. Buat beberapa orang yang belum tahu, mungkin mengira ini adalah mobil listrik murni pertama dari Mercedes-Benz. Sebenarnya nggak juga, karena untuk brand EQ atau mobil listriknya Mercedes-Benz atau ya elektrifikasi lah. Mereka punya beberapa model, contoh EQC, EQA, baru ada ini. Tapi bedanya mobil listrik kayak EQC sama EQA, itu sebenarnya mobil biasa dilistrikin, kayak Hyundai Kona sama Hyundai Kona elektrik. Ini Mercedes bikin sendiri dari chassis baru, baterai baru, platform baru, jadilah sebuah sedan. Dan karena Mercedes itu identik dengan kemewahan ya, terutama flagship mereka si S-Class, makanya langsung dikasih nama EQS. Jadi anggaplah ini S-Class versi elektrik, meskipun ya ada beberapa ketidaksamaan dan kesamaan. Contoh kalau dari depan, satu-satunya yang mencirikan sebuah S-Class selain logo Mercy pastinya adalah LED DRL dengan 3 garis di bagian lampunya. Kan sama S-Class yang pakai mesin bakar atau internal combustion engine juga ada 3 garis LED, ini juga sama. Nah, ngomong-ngomong soal LED DRL, mobil ini punya LED bar yang ada di depan. Kan kalau mobil-mobil modern biasanya ada di belakang ya. Ini juga ada di depan, detail yang cantik. Nah, buat EQS spek Indonesia itu ada 2 varian. Ini AMG Line, AMG, yang tipe yang lebih terjangkau itu namanya Electric Art. Seni, ART ya, ART. Nah, buat yang AMG Line ini dia ada detail logo bintang Mercedes-Benz di grillnya. Dan grillnya kan tertutup karena ini mobil listrik kan. Dia jadi panel hitam aja, tapi ada logo Mercedes kecil-kecil di bagian sini. Ini cakep. Dan kalau mobil listrik lain, biasanya di bagian kap mesin itu kan bisa dibuka buat bagasi depan, atau kita ngeliat di bagian elektrikalnya gitu-gitu. Dia nggak bisa dibuka, sayangnya di sini. Kenapa? Gue tanya sama pihak Mercedes-Benz Indonesia, katanya di sini komponen-komponen dengan tegangan tinggi, jadi mungkin sebaiknya nggak kita utak-atik sembarangan ya. Meskipun di bagian dalam, itu ada tuas buat dibukanya, buat ngebuka ini. Tapi ditutup lagi, di cover lagi, biar nggak sembarangan orang bisa utak-atik bagian sini. Selain dari grill, paket AMG Line itu juga udah termasuk bumper atau body kit gitu ya. Sama pelek yang ukurannya beda. Nah, buat tipe AMG Line ini atau AMG Line, dia pakai pelek yang lumayan gede. Jadi kalau menurut kalian pelek 19 atau 20 inci itu udah lumayan gede ya. Ini dia pakai pelek 21 inci dan gaya AMG Electrified atau elektrifikasi ya seperti ini. Dan depan belakang ukurannya sama, tapi yang istimewa dari mobil ini adalah dia pakai sistem 4-wheel steering. Jadi roda depan sama roda belakang itu bisa belok kayak Honda Accord Maestro. Tapi buat mobil yang bisa 4-wheel steering itu dia kan bisa belok roda belakangnya. Itu derajatnya sekitar 4,5 derajat, dan kalau misalnya di kecepatan rendah di bawah 60 lah katakanlah, roda belakang itu beloknya berlawanan arah sama roda depan, biar mobilnya beloknya lebih patah, lebih lincah buat nyelap-nyelip lah istilahnya. Kalau di atas kecepatan 60, katakanlah lagi di tol atau di mana gitu, roda belakang sama roda depan itu beloknya searah biar dia lebih stabil. Nah, karena ini adalah salah satu flagship bertenaga listrik ya, mungkin dia harus dilengkapi dengan fitur-fitur yang top of the line juga. Jadi, dia udah punya sistem safety Mercedes-Benz yang aktif, yang canggih, dan kameranya nggak cuma 1, 2 nih, lihat kiri kanan kayak Subaru EyeSight ya. Sama dia ada panoramic roof di atasnya, tapi kacanya ini nggak bisa dibuka, jadi bener-bener panoramic roof aja, atap kaca depan belakang. Sama kelihatan banget kalau si EQS ini bener-bener bukan buat customer Mercy yang tradisional, karena biasanya kalau customer Mercy yang biasa, katakanlah AMG ke atas lah, di sini kan di fender biasanya ada tulisan 6.3 V8 kompresor atau V8 supercharge atau apalah itu. Di sini di dekat pilar A ada tulisan atau emblem EQS, nama mobil ini. Ini bener-bener nggak tradisional, jadi mungkin ada target baru buat customer mobil listrik Mercedes-Benz. Nah, terus kita mundur ke sini, di spionnya dia udah ada kamera, jadi mobil ini sudah punya kamera 360 derajat. Nah, handle pintunya dia sama kayak S-Class, jadi kita bisa tap begini, dia langsung ngebuka, ada tulisan Mercedes-Benz dan ada backlight, jadi kalau malam-malam kita bisa lihat handle pintunya di mana. Dan pastinya sudah frameless di bagian depan.
maupun di belakang. Frameless juga. Cuma ada satu downside antara mobil ini dibandingkan sama S-Class yang bermesin biasa, yaitu dia tidak pakai soft closing door. Jadi kalau di S-Class nih kita nutup pintunya agak kendor, langsung dirapetin sendiri, ini nggak bisa. Jadi harus ditutup kayak biasa. Mumpung kita udah sampai sini, sekalian aja kita bahas ngecas, baterai, dan jarak tempuhnya. Jadi kita buka. Agak aneh di mobil ini, kenapa? Karena kalau mobil listrik lain, katakanlah dari merek Amerika, merek Jepang, merek Korea, itu buat tutupan atasnya itu ada. Tapi anehnya ini nggak ada. Gua tanya kan sama orang Mercy, mereka bilang, ya dengan karet di sini aja udah cukup aman lah. Agak aneh juga karena seinget gue orang Jerman tuh mikirin semuanya. Sampai ke tutup sini mungkin harusnya mereka tutup ya. Ngecasnya di sini, jadi kurang lebih sama kayak mobil bensin biasa ya tutupnya. Dan ngecasnya gimana? Jadi kalau kita colokin mobil ini langsung ke stop kontak di tembok rumah kita, itu ngecasnya kira-kira butuh 1 hari, enggak 2 hari. Nah, tapi kalau kita pakai charger AC yang 11 kW, mobil ini baterainya bisa dari kosong ke penuh itu dalam waktu sekitar 10 atau 11 jam. Nah, tapi kalau kita pakai fast charger atau quick charger, pakai DC charging, dia bisa sampai sekitar 110 kW ya kalau nggak salah, dan bisa penuhin baterai dari 10 ya bukan 0, 10 ke 80% dalam sekitar 30 atau 40 menitan, 45 menit lah. Dan kalau mobil ini baterainya penuh, dia bisa jalan kalau menurut klaim WLTP atau pengetesan Mercedes-Benz dengan standar WLTP ya, bisa 770 km. Dan itu menjadikan ini adalah salah satu mobil listrik yang jarak tempuhnya paling jauh. Tapi kenapa bisa begitu? Karena baterainya besar juga, sekitar 107,8 kWh. Sebagai perbandingan, Nissan Leaf aja itu baterainya 40 kWh. Jadi mobil ini baterai itu 2,5 kali lebih gede kapasitasnya daripada sebuah Nissan Leaf. Gede banget ya. Dan dia pakai single motor di roda belakang. Jadi dia penggerak roda belakang. Tenaganya 333 tenaga kuda dan torsinya 565 Nm. 0 ke 100 kira-kira 6,2 detik dah. Oh ya, sama ada yang kelupaan. Jadi kalau misalnya di mobil listrik lain, kalau kita pengen cabut kabel chargernya kan kita pakai tombol unlock di kunci ya. Nah, kalau di sini ada tombol di sini yang bentuknya kayak steker atau stop kontak, kita pencet ini buat cabut kabelnya. Dan sekarang kita lihat kuncinya kayak gimana. Dia kunci Mercedes-Benz biasa dengan 3 tombol. Kunci, buka kunci, sama buka bagasi, dan di belakang nggak ada branding apa-apa. Tadinya gue expect ada branding kayak EQ atau EQS ya, tapi ini kunci Mercedes yang reguler. Oke, sebelum kita bahas bagian belakangnya, gue pengen bahas bentuk mobil ini secara keseluruhan. Jadi, first impression atau kesan pertama kita ngeliat mobil ini, bener-bener ngeliatnya tuh kayak, oke, modelnya tuh futuristik banget ya, kayak kelihatan datang dari tahun 2027 atau 2030. Bayangin mobil ini ada di game Cyberpunk, pasti cocok banget. Cuma kalau dibanding sama sedan mewah atau sedan full size yang tradisional, mungkin mobil ini tidak segagah itu. Karena kayak kita udah terbiasa ya, kayak belasan atau puluhan tahun kita ngeliat sedan full size mewah itu dengan kap mesin panjang, bodi gede, tribox dan lain-lain. Kalau ini gara-gara dia kan mesin listrik, jadi bagian depan itu nggak ada mesin gede, jadi kap mesin panjang itu agak-agak nggak berguna juga. Jadi emang kelihatan kayak agak kayak kapsul, kayak telur gitu. Ya tapi emang Mercedes-Benz sengaja ngedesain begini karena mereka tahu teknologi baterai dan motor listrik untuk efisiensi itu belum terlalu cocok lah buat kebanyakan kondisi. Makanya salah satu cara mengejar efisiensi bodi adalah dibikin bodinya tuh se-aerodinamis mungkin. Jadi ini adalah salah satu sedan yang bentuknya itu paling licin di dunia karena koefisien dragnya atau CD-nya itu hanya 0,22. Salah satu yang paling licin di antara mobil lain di seluruh dunia. Jadi kalau ditanya apakah gagah dan elegan ya kalau dibanding sama S-Class mungkin kita masih perlu pembiasaan, tapi ya ini pasti menarik perhatian banget di jalan. Jarang-jarang kita ngeliat mobil yang bentuknya bulat-bulat kayak kapsul gitu. Bener-bener kayak bukan mobil dari tahun 2022. Kayak mobil Cyberpunk 2030 dan seterusnya. Oke, bahas desain belakangnya ada apa aja. Dia punya atap tuh yang bener-bener kayak coupe-like gitu ya. Kayak kalau di Mercy itu GT53, GT63 atau CLS gitu ya. Mirip-mirip kayak gitu. Dan ada spoiler kecil di sini. Kayak ducktail dan dia punya LED bar di belakang. Dan katanya kemungkinan ini teknologi lampu OLED ya, organic LED. Kita nyalain dan animasinya tuh lihat dari tengah, samping-sampingnya keren. Terus ada emblem EQS 450 Plus. Jadi ini
varian menengah yang masuk ke sini, dan seperti biasa kamera mundurnya itu ngumpet di balik logo Mercy-nya. Dan kalau mau buka bagasi juga dari sini. Biarpun kita bilang ini adalah kayak S-Class versi listrik, tapi ada perbedaan mendasar antara bentuk bodi ini dengan S-Class. S-Class itu sedan. Ini hatchback, atau liftback, atau fastback, atau apalah terserah kalian. Bisa kita lihat di sini ada koper gede sama 2 tas golf dan muat ya. Jadi menurut data itu kapasitasnya sekitar 600 literan. Tapi kayak yang gue bilang tadi, kalau beberapa mobil listrik itu kan punya bagasi depan. Ini dia nggak punya. Karena di bagian depan itu teknologi elektrifikasi kayak inverter dan controller dan lain-lain. Jadi di situ nggak bisa diotak-atik sembarangan. Dan buat yang penasaran, dia pakai arsitektur 400 volt. Nah, ini dia bagasinya. Jadi kalau kita buka bagian bawahnya, ada tempat lagi buat naruh barang-barang yang kalian nggak pengen sembarang orang lihat. Di sini contohnya ada kabel chargernya. Sekarang kalau kita lihat di sebelah sini, dia ada cover ya buat privasi barang bawaan kita. Dan bisa kita buka atau kita tutup. Cuma kalau emang perlu ya, lagi perlu buat bawa barang yang banyak di mobil ini, kalau di Mercy lain yang harganya miliaran ke atas itu udah ada switch buat ngelipat bangku belakangnya. Nah di sini kita kalau pengen ngelipat joknya harus dari pintu kiri sama kanan. Jadi ngelipat jok sebelah kiri, kita buka, terus ada tuas di sini, lipat. Jok sebelah kanan juga sama, jadi kita ke pintu sebelah kanan, kita buka pintunya, terus lipat joknya. Sangat berbeda dengan S-Class yang kita kenal, tapi ini memang bukan S-Class yang kita kenal. Terus buat catatan ya, mobil ini nggak ada ban serepnya. Kenapa? Karena dia udah baterai gede, tenaga listrik, jadi banyak banget komponen berat. Jadi mobil ini beratnya bisa 2,5 ton. Itu lebih berat daripada mobil-mobil kayak Pajero Sport, Fortuner, MU-X, atau Terra. Ya, ini lebih berat daripada mobil-mobil yang segede gaban itu. Dan karena ini sebuah mobil listrik, di bagian bawah itu tidak ada knalpot palsu-palsuan. Good job. Nah, sekarang kita bakal masuk, tapi kita tutup dulu ya ini. Bisa pakai tombol di sini, bisa pakai kunci, atau bisa sliding aja. Oh iya, 2 detail kecil lagi. Saking aerodinamisnya mobil ini, saking Mercedes-Benz tuh pengen mobil ini kalau jalan tuh licin aja ngelewatin angin atau udara. Bahkan bagian kolongnya yang isinya baterai dan kawan-kawan itu dilapis biar rata, biar hambatan anginnya itu minim. Sama karena kan di bagian depan ini kap mesin nggak bisa dibuka. Jadi kalau pengen ngisi air wiper itu dari sini. Nah, jadi buka botolnya, masukin air wiper ke sini, tutup deh. Oke, masuk ke dalam EQS. Ya, jadi versi Indonesia ini udah pakai hyperscreen buat yang AMG Line, tapi kita bahas ini nanti. Pertama, karena ini sebuah AMG Line, kita dapat setir ala AMG. Di sebelah kiri ini buat multimedia, buat MBUX-nya, sebelah kanan buat adaptive cruise control dan kawan-kawannya. Dan seperti biasa, pengaturan untuk naik, turun, maju sama mundur pasti udah elektrik ya. Dan di depan kita ada layar buat speedometer yang bisa dipilih-pilih ya. Nanti kita bahas. Sama buat rem parkir seperti biasa ada di dekat dengkul sebelah kanan pengemudi buat lampu-lampuan juga. Dan dia punya pengaturan kursi baru ala Mercedes-Benz ya, sebenarnya sangat kita tidak suka. Kita lebih suka gerakan fisik, tapi ini dia pakai panel sentuh yang ya sih kalau kita tekan atau kalau kita sentuh gitu kursinya bergerak tapi kayak nggak natural aja gitu. Oke, sekarang ke bagian tengah sini dia ada laci yang gede banget. Ada 2 cup holder, tapi kalau kita tekan bagian sininya dia jadi storage biasa. Dan kalau pengen bisa dilepas. Misalnya nggak butuh ya. Dan di bagian depan sini, depan tengah, itu ada 4 port USB-C. 2 di sini dan ada backlight warna biru ya. Sama 2 di bagian sini. Tapi kita bahas yang sini dulu. Di sini ada buat wireless charger. Bagus. Sama di sini ada beberapa tombol buat milih-milih mode berkendara. Tapi karena ini sebuah AMG Line, mode berkendara cuma 4. Nanti kita bahas. Ada tombol-tombol buat hazard dan nyala atau matiin mobilnya. Itu di sebelah sini. Dan buat slider volumenya touch sensitif, jadi ya lagi-lagi nggak begitu enak. Enakan tombol fisik beneran. Ke belakang sini ada laci yang gede banget. Ini lebih gede daripada Mercedes pada umumnya sih. Dan ada 2 port USB Type-C lagi. Nah, joknya dia tuh jok kulit dan dia udah heated dan ventilated. Jadi joknya bisa panas dan bisa dingin. Jadi cocok banget nih
Jadi kalau di Jakarta atau di Surabaya atau di Semarang gitu ya, habis panas-panasan dari luar, masuk mobil ini nyalain AC dan nyalain jok pendinginnya. Jadi adem banget. Atau habis dingin-dinginan dari puncak gitu pengen hangat, masuk ke mobil ini nyalain jok penghangatnya, hangat udah. Dan sama dia ada fitur seperti di GLE atau GLS atau S-Class, kita bisa atur jok sebelah kiri pakai controller sebelah kanan. Nih. Terus buat semua jok, mau supir, penumpang depan, penumpang belakang, semua dapat bantal di headrest. Jadi senyaman apapun bantal di rumah kalian kalah sama bantal ini. Kecuali kalian si skakol. Nah, terus dia juga punya ini speaker atau stereo itu udah Burmester. Tapi dia baru Burmester 3D. Kalau yang high end itu khusus buat Mercedes Maybach yang lebih mewah lagi daripada Mercedes-Benz. Jadi kalau pengen buka cover panoramic roof-nya bisa pakai gesture begini atau tinggal slide dari sebelah sini nih. Dia langsung ngebuka depan belakang. Sayangnya nggak bisa individual, tapi ya wes lah. Terus untuk bahan-bahan pekerjaan di sini mayoritas masih berasa Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, 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 tapi kisi AC-nya Mercedes-Benz. Bentuknya bagus, keren kayak turbin jet, tapi begitu kita atur-atur, kok berasa oblak ya? Aneh. Sama gue agak sayang karena ini kan mobil bentuknya kekupe-kupean, biar aerodinamis, biar jalannya tuh licin aja. Jadi kan atap belakangnya agak landai, kacanya juga landai, jadi ngelihat ke belakang dari spion tengah itu kurang enak. Gue berharap buat kedepannya Mercedes mau deh aplikasi teknologi buat kaca tengah digital yang kalau di flip itu ada kamera, jadi bisa ngelihat lebih jelas dari spion tengah. Sekarang kita bahas apa yang jadi alasan utama orang tertarik atau bahkan ingin memiliki mobil ini adalah teknologi hyperscreen. Tapi kita akui ya, di varian bawah yang si Electric Art itu nggak pakai hyperscreen, tapi ini si AMG lain pakai hyperscreen. Kita nyalain aja mobilnya sekalian, karena ini kan mobil listrik, nggak ada asap, jadi kita bisa nyalain dalam ruangan. Langsung nyala semuanya. Jadi ada 3 layar, instrumen buat driver, MBUX terbaru buat semua, sama ada layar juga buat penumpang. Kita bahas yang bagian tengah dulu. Terus karena layar bagian tengah ini gede banget, kalau mau ngelihat peta atau GPS itu wah enak banget nih. Kita tap aja bagian tengahnya. Ini kelihatan kan kita di mana, gedung-gedungnya 3D dan layarnya jernih. Layarnya tajam banget lah. Kita zoom out. Nih, zoom out. Bisa pakai 2 tangan nih zoom outnya nih. Lihat deh, tuh. Tuh. Gile. Kita gerakin terus zoom out. Pulau Jawa, ayo, Sumatera, Indonesia tuh. Gile. Bisa sampai ngelihat planet nih. Gila nih, Antartika, Amerika Selatan, Amerika Utara, Asia, Eropa, Afrika. Gila emang kalau udah pakai layar gede ya. Dan pastinya dia bisa Apple CarPlay sama Android Auto. Sama kalau kita geser-geser nih ya, dia kan ada menu comfort dan karena dia adalah sebuah Mercedes dengan penamaan kelas S, pastinya dia ada jok pijit dan menu pijatnya itu banyak banget. Ada yang buat workout, ada yang buat relaksasi, ada sampai hot relaxing. Jadi mungkin ada elemen pemanas ya di dalam jok ini. Bahkan kita bisa sampai buat ngeset posisi duduk yang enak buat kita. Jadi kalau misalnya kita mau duduk nih, kita bisa atur. Misalnya kita masukin tinggi gue 178, sebentar, 178. Terus start positioning. Mobilnya bakal gerakin jok sama setir buat ngerekomen posisi berkendara yang ideal. Ini adalah sebuah Mercedes-Benz. Jadi kalau dibanding sama merek mobil Jerman lain, Mercedes-Benz itu biasanya paling pola kalau soal desain sama gimmick interior. Jadi ambient light-nya tetap yang paling bagus dan paling fleksibel di kelasnya. Ada 64 warna yang bisa dipilih dan ada animasi multicolor yang keren banget. Dan khusus buat EQS ini ada menu khusus yang bisa mengenhance atau memperkental nuansa elektrifikasi atau mengendarai mobil listriknya. Kita nggak tahu apa animasi yang ditawarkan, tapi mungkin kalau bisa test drive, kita bisa tahu kali ya. Sama Mercedes-Benz tahu banget, mobil listrik itu kan nggak ada suaranya. Itu pasti mengurangi banget experience kita sebagai pengendara ataupun penumpang gitu. Jadi ada suara khusus yang didesain untuk mobil ini. Jadi misalnya kita ubah mode berkendaranya. Tadi kan gue bilang, ada 4 nih, Eco, Comfort, Sport, sama Individual. Kalau kita masuk mode sport, ada suara khusus nih. Dari comfort ke sport, dengerin. Ada suara itu. Kalau kita keluar dari mode sport, suaranya kayak begini. Lagi.
Dan nggak cuma itu. Jadi Mercedes-Benz pengen orang tuh bisa ngedengerin suara atau experience mobil listrik. Jadi oke lah, standarnya kita bisa jalanin mobil ini tanpa suara palsu. Tapi misalnya pengen banget ada sound experience yang ditawarkan sama Mercedes-Benz. Jadi pilihannya ada dua, Vivid Flux kayak begitu, dan kalau kita gas itu suaranya kayak gini nih. Ntar kita gas ya. Itu Vivid Flux atau Silver Wave kayak begitu. Dan kalau digas kayak suara mesin biasa ya. Kalian suka yang mana? Silver Wave atau Vivid Flux, atau mendingan gak usah ada suara? Komen aja di bawah. Nah, karena ini mobil listrik, kita bisa atur apakah kalau kita lepas pedal rem, mobilnya bisa jalan atau enggak lewat mode creep ini. Jadi kalau kita matiin mode creepnya, kalau kita lepas pedal rem, mobilnya nggak bakal jalan biarpun udah masuk gigi. Tapi kalau kita nyalain, kita masuk gigi, kita lepas pedal rem, mobilnya bakal jalan sendiri. Dan pasti karena ini ada sebuah Mercedes-Benz yang harganya sangat mahal, 3,3 miliar, dia bisa parkir sendiri dan dia punya kamera 360 derajat yang sangat-sangat canggih dan sangat-sangat jelas. Ini kayak main GTA ya, luar biasa. Itu tadi layar bagian tengah, dan ada juga layar di depan penumpang depan. Tapi layar ini cuma bisa aktif kalau misalnya ada yang duduk di kursi penumpang depan. Sekarang ada kameramen, dan kalau pengen mainin, kita tekan tombol ini. By the way, ini mobil konsep Mercedes-Benz, namanya Mercedes-Benz Avatar, AVTR. Kita tap. Nah, sebenarnya ini menu dari MBUX yang ada di Mercy kayak C-Class lama atau E-Class lama dan lain-lain. Menunya kurang lebih sama, tapi lebih lengkap di layar tengah. Kalau di sini ya cuma ala kadarnya doang. Cuma sistem info, gak bisa ngatur banyak soal kendaraannya. Tapi lumayan lah buat gimmick ya. Jadi kalau misalnya pada inget, di Ferrari ada yang buat nunjukin tachometer sama speedometer, di Porsche Taycan juga ada. Nah, di sini kita juga bisa ngatur kursi pijatnya ya. Jadi penumpang tuh nggak cuma bisa nyantai doang, bisa bantu supirnya, terutama buat urusan pijit-pijitan. Tapi selalu gue utarakan kalau gue nggak pernah suka kalau AC itu jadi layar sentuh, karena enakan tombol fisik mau gimana pun juga. Tapi ya paling nggak di Mercedes-Benz ini AC-nya selalu on display. Jadi mau di menu manapun AC-nya tetap ada buat naikin suhu, nurunin suhu, ngecengin atau ngurangin blowernya, atau buat sirkulasi udara bisa ya lebih gampang lah. Kalau kalian udah lihat seperti biasa, kalau kita nurunin suhunya, ambient light warna biru akan berkedip. Kalau kita naikin, warna merah akan berkedip. Gimmick ala Mercedes-Benz. Layar tengah udah, layar penumpang udah, sekarang instrumen buat driver. Ya seperti Mercedes-Benz lain, kita bisa ganti-ganti desainnya, ada sport, ada juga yang understated, atau ada juga yang peta, yaitu biasalah. Tapi Mercedes-Benz EQS punya satu trik, karena selain speedometer ini, head-up display juga bisa diganti-ganti desain atau menunya. Ada juga teknologi ala S-Class di sini. Jadi kalau di S-Class ini juga sama, kita bisa atur spionnya dengan cara ngelirik aja. Jadi misal gue pengen ngatur spion kanan, gue lirik spion kanan dan gue tekan arah yang gue pengenin. Ke bawahin, ke atasin, kiri atau kanan. Begitu juga kalau ke kiri, gue lirik spion kiri karena gue pengen ngatur spion kiri, gue liatin terus gue atur pengen kanan, kiri atau satu bawah. Gila sih. Sama kantong-kantong tadi ada juga kantong yang di kolong bagian sini. Gede banget sampai ada talinya segala. Oke, jadi itu dia interior depannya, bener-bener yang paling mencuri perhatian adalah si hyper screen ini. Ini kalau jualan screen protectornya kayaknya cuan nih. Ke belakang yuk. Oke. Sebelum bahas kabin belakangnya, tadi kan gue bilang depan ada 2 bantal. Di belakang ada 4. 2 di masing-masing headrest, 2 lagi di masing-masing bangku. Jadi total ada 6 bantal, dan ini bisa buat di punggung. Jadi duduknya enak banget beneran. Atau dipeluk aja. Orang Indonesia nggak bisa tidur kalau nggak meluk sesuatu. Oke, soal ruang. Tinggi gue 178, dan ini ruang kepala sebenarnya nggak selega S-Class yang biasa, karena kan tadi bentuk bodinya dibuat selicin mungkin kan. Jadi atap agak terkorbankan, tapi ruang kaki bagus. Dan karena ini sebuah mobil listrik ya, lantainya tuh relatif rata, ya cuma di sini doang kecil, tapi enak. Karena di bawah kita itu baterai yang 107,8 kWh tadi. Dan karena ini mobil listrik kan, jadi roda depan bisa depan banget, belakang bisa belakang banget. Jadi wheelbase-nya bener-bener enak buat supir, penumpang depan sama penumpang belakang. Enak banget. Sama ada lampu di sini kalau pengen nyalain sebelah sini, atau yang ada gambar bintang buat nyalain semua lampu di bagian belakang.
masih warna kuning. Dan di sebelah sini adalah sensor buat buka atau tutup cover panoramic roof ya secara gesture. Jadi bisa begini misalnya. Seperti yang gue bilang tadi, nggak bisa individual, nggak bisa buka depan aja atau belakang aja. Pokoknya satu kebuka semua. Nutupnya juga pakai gesture begini ya. Agak kenceng. Nah, depan nutup, baru bagian belakangnya juga nutup. Sama di bagian tengah bawah, ini ada AC, jadi dia udah 4 zone ya, 4 zone climate control. Ada settingan auto juga, jadi ngaturnya sebelah sini. Dan dapat juga stereo bermixer di belakang. Penumpang belakang juga dapat pengaturan jok elektrik, dapat jok pendingin, dapat jok pemanas, dapat ambient light, dan sebenarnya mobil ini bisa 5 orang ya, 2 depan, 3 belakang. Tapi siapa coba yang mau duduk di sini? Kan mendingan jadiin armrest. Dan ini beli mobil bonus tablet. Tapi kita buka dulu, di sini ada apa? Ada kantong, dan ini juga wireless charger ya. Tapi gue tidak melihat cup holder ya. Mungkin di bagian sini. Oh iya, kita tekan lagi. Cup holder. Tablet di sini sebenarnya base-nya Android, dan kita bisa taruh sini aja atau tekan tombol yang sebelah sini. Kalau kita pengen ngelepas tabletnya. Menunya cuma 2, comfort sama setting. Tapi kalau di comfort ini kita bisa atur kayak perlampuan. Jadi misalnya kita pengen brightness nih ya. Brightness lampu interior. Sama juga ada buat adaptive rear lighting. Misal kita atur sebelah kanan, jok kanan. Kita nyalain kayak reading light. Lampu sini bakal nyala, lihat nih. Bakal nyala, bakal mati. Jadi kita bisa mengendalikan berbagai macam teknologi atau fitur dari tablet ini. Gila. Memang ya. Kayak Bavaria gitu kan. Nah, terus ada juga setting buat kendaraan, tapi terbatas ya. Karena lebih lengkapnya ada di MBUX yang bagian depannya. Tapi kita bisa atur kayak musik, radio, dan lain-lain dari sini juga. Kita taruh. Dan kalau beli mobil ini juga bonus 2 headset yang udah pakai teknologi active noise cancelling. Kita bisa pakai buat denger musik atau entertainment lain yang bisa bikin kita ngerasa tenang di sini. Dah, enak banget ya Tuhan. Tapi memang level kemewahan atau luxury di sini memang bagus, tapi belum se-S-Class. Karena S-Class tuh lebih banyak lagi teknologinya, kayak ada sandaran kaki, monitor, rear seat entertainment, segala macam. Ini bagus, cuma belum di level S-Class yang sesungguhnya. Oke, jadi sebelum menyimpulkan si EQS ini, jangan lupa kalau yang namanya teknologi baru, itu nggak akan langsung jatuh ke tangan sejuta umat. Selalu ada proses. Misalnya kayak HP touchscreen atau layar sentuh. Kan apakah langsung jadi HP sejuta umat? Kan enggak. Adanya di HP-HP mahal dulu yang bisa dimiliki oleh orang-orang yang kemampuan finansialnya bagus. Kayak gitu. Terutama dengan mobil listrik. Apakah mobil listrik itu teknologinya udah terjangkau buat sejuta umat? Kan masih belum ya sampai sekarang. Oke, gue tahu ada Wuling REV yang harganya 200-300 jutaan. Tapi orang yang beli Wuling REV pun udah punya 1 atau 2 mobil lain di garasinya. Jadi gak representatif amat lah buat dibilang teknologi sejuta umat. Nah, Mercedes-Benz tahu akan fakta ini. Makanya mereka tahu, ini teknologi mobil listrik masih mahal, jadi mending kita bungkus, kita jual aja, kita jadiin mobil mahal sekalian. Dan itulah yang mereka lakukan dengan EQS ini. Selain punya baterai besar dengan jarak tempuh yang luar biasa ya, dengan klaim hampir 800 km, 770 tadi, mereka juga mempackaging atau mempersembahkan dalam paket yang kayak mobil dari masa depan. Baik dari bentuknya, teknologi hyperscreen-nya, sama perlampuan kabin di dalam itu benar-benar bikin mobil ini kerasa bukan mobil tahun 2022, lebih kayak mobil tahun 2030. Meskipun kalau ditanya apakah dia segagah Sonder kelas tradisional, itu masih bisa kita perdebatkan karena kita sudah melihat lama sedan dengan kap mesin panjang, bodi besar, dan presence-nya gagah. Begitu ngelihat mobil ini, itu kayak kita perlu membiasakan diri lagi. Tapi untuk sebuah pencapaian teknologi, apalagi adalah sebuah mobil listrik yang dibangun dari nol dengan chassis dan teknologi khusus mobil listrik, kerja bagus Mercedes-Benz. Tinggal nyetirnya aja nih gimana, dan apakah bisa bener jarak tempuhnya sejauh itu. Oke, itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.